Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan menyelesaikan peta potensi ekowisata yang sudah kita kumpulkan bahan-bahannya, parameternya sekitar 7 ya pada video-video sebelumnya. Kali ini akan kita langsung panggil saja data yang sudah kalian kumpulkan ya di sini. Saya sudah punya datanya. Oke, langsung saja ya. Klik layer, add vector layer. Setelah itu klik titik tiga ini. Yang all filenya kita ganti S3 save file biar biar yang lain tidak muncul. Jadi saya nyimpennya di bahan overlay ya. Terus saya tidak tahu kalian nyimpen di mana. Silahkan saja. Kawasan konservasi, kemiringan lereng, lalu penduduk, pemukiman, sungai, tutupan lahan, jalan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7 indikator ini kita buka terlebih dahulu ya. Oke, baik. Em, kita mulai terlebih dahulu dari yang paling atas itu adalah penggunaan lahan atau tutupan lahan ya. Dan tutupan lahan akan kita overlay dengan status kawasan konservasi. Nah, sebelum itu kalian matikan dulu yang lain. Jadi kita hanya akan menghidupkan kawasan konservasi dan tutupan lahan. Nah, sebelum itu, ini harus hati-hati banget karena mungkin nanti akan ada error kalau misalkan kalian tidak memperhatikan ini. Ya, jadi kalian klik open attribute table dulu. Kalau misalkan tutupan lahan kalian masih sangat banyak barisnya, ini perlu kita di solve ya. Perlu kita di solve. Jadi yang awan kita satukan jadi satu aja, terbuka kita satukan jadi satu aja. Jadi nanti paling hanya ada 11 baris. Sementara ini ada 1400-an sehingga akan memakan banyak ruang atau disk sehingga kita akan di solve. Em, Caranya klik vektor, geoprocessing, habis itu di solve tutupan lahan ya. Yang kita di solve itu tutupan lahan. Di titik tiga ini yang kolom yang kita di solve itu kolom tutupan lahannya ya, atau kolom skornya juga nggak masalah. Habis itu kalian coba dulu klik run. Kalau ternyata ada seperti ini tulisannya invalid geometry, biasanya hasil analisis citra satelit seperti kita pakai Sentinel itu biasanya akan invalid geometry. Nah, sehingga sebelum di dissolve, ini hapus terlebih dahulu, kita fix geometri terlebih dahulu supaya geometrinya itu tidak ada yang bolong-bolong. Caranya klik processing, toolbox, lalu ketik fix geometri. Nah, yang ini ya, yang ada di vektor geometri ya, bukan yang di sini. Tapi yang ada di vektor geometri, di bawahnya buffer ada fix geometri, klik titik dua, input layernya tutupan lahan. Nah, fix geometrinya ini bisa kalian em, simpan ya, save to file. Untuk memperbarui tadi tutupan lahan, tutupan underscore lahan underscore fix geo. Oke, save, habis itu klik run. Nah, kalau sudah berhasil, yang tutupan lahan yang sebelumnya kalian hapus saja. Nah, ini tinggal kita dissolve ya, teman-teman. Klik vector, geoprocessing, dissolve. Nah, yang tutupan lahan fix geo tadi, klik titik tiga, yang kita di solve adalah tutupan lahan bisa, skor juga bisa sebenarnya ya. Tapi kita pakai yang tutupan lahan saja. Habis itu klik run. Sorry tadi seharusnya klik save to file dulu ya teman-teman. Oke, kita ulangi lagi aja biar kalian nggak bingung. Klik vector, geoprocessing, habis itu di solve. Inputnya tutupan lahan fix geo. Uh, Fieldnya, kolomnya adalah tutupan lahan yang dicentang. Klik OK. Klik titik tiga save to file. Ini tutupan underscore lahan underscore dissolve. Itu klik run. Oke. Nah, yang bawahnya itu fix geometri bisa dihapus. Sekarang kalian buka atribut layer yang sudah dissolve.
Dan ya sudah semakin ramping ya, hanya ada sekitar 8 baris. Sehingga sekarang tugas kalian adalah merapikan atribut tabelnya. Saya yakin sebelumnya pasti eh, kondisi penutupan lahan kalian ada seperti ini. Nah, sebenarnya kemarin saya lupa untuk skor seharusnya skor tutupan lahan kemiring lereng itu dibedakan kolomnya sehingga saya salah ya kemarin ya. Maka dari itu sekarang kita akan coba buat kolom baru namanya skor 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 underscore lahan begini LHN aja ya besar semua. Kita pakai fil kalkulator saja, pastikan sudah hidup pensilnya. Fil kalkulator kita create output file name-nya skor underscore lahan LHN desimal ya. Expressionnya oke, expressionnya kita pakai kolom skor. Jadi oke, kalian petik 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 apa? Ya? Petik satu, setelah itu ketik skor seperti ini aja ya. Skor itu untuk merujuk pada kolom ini nih. Jadi kalau kita apply, oke, sebentar, seharusnya tik dua mungkin ya. Oke, bentar ya. Kita hapus dulu ini salah tadi. Ulangi ya, fill geometri. Setelah itu eh, buat kolom baru namanya adalah skor underscore LHN. Oke, desimal. Ini petik 2 SKOR. Petik 2 yang tutup. Ya, jadi skor ini sesuai ini ya. Kalau misalkan ininya besar semua ya besar semua. Kalau ininya kapital depan ya kapital depan. Jadi maksudnya adalah di kolom skor lahan ini isinya tetap sama seperti ini. Bedanya kolomnya bukan skor lagi tapi skor lahan. Jadi supaya nanti pas proses overlay itu bisa membedakan mana skor untuk lereng, mana skor untuk tutupan lahan. Nah, nanti kalian akan tahu gimana perbedaannya. Kalau sudah, klik OK. Nah, ini ya. Jadi ini sebenarnya hanya sekedar menduplikat atau menyalin kolom ini dengan menjadi kolom ini. Hanya saja skor LHN ini menjadi lebih relevan dengan tutupan lahan. Sehingga kita hapus untuk kolom skor. Kolom value juga bisa kita hapus, sudah nggak perlu ya. Nah, jadi hanya ada dua ini saja. Matikan, disimpan, close. Lalu yang kawasan konservasi, kalian juga boleh open attribute table. Kalau menurut kalian ini perlu di dissolve, silakan. Kalau nggak perlu juga nggak masalah. Karena saya ini cuma ada 5, saya rasa nggak perlu ya. eh Sama seperti tadi, kolom skornya harusnya kita ganti dengan skor konservasi. Jadi open field kalkulator, buat kolom baru, skor cons gini ya. Desimal, ininya sama, skor, habis itu klik OK. Nah, ini ya sudah. Selanjutnya kita hapus objek ID dan skor yang tidak berguna. Sehingga tinggal hanya seperti ini saja. Nah, saya rasa dua file ini sudah siap untuk kita lakukan overlay. Jadi di QGIS hanya memang eh, kelemahannya dia hanya bisa overlay setiap dua layer saja ya. Jadi kita bisa klik sebentar, klik vektor, setelah itu geoprocessing, setelah itu oke, oke, bentar, ini di satu dulu ya. Untuk lahan, skor lahan, untuk tadi konservasi skor underscore cons. Karena ini nanti berguna untuk fill kalkulator ketika kita mencari tinggi sedang rendahnya.
Oke, selanjutnya tadi klik vektor, geoprocessing tool, setelah itu union. Kita gabungkan input layernya di paling atas adalah tutupan lahan, di bawahnya adalah kawasan konservasi. Ini klik titik tiga, save to file. Ini langsung bikin folder baru, folder namanya folder union. Ya, jadi yang tadi di union adalah lahan, lahan strip konservasi. Lahan strip konservasi, klik save. Setelah itu kalian klik run. Oke, sudah dapat ya tutupan lahan. Oke, tutupan lahan di solve. Nah, ini dia ya. Lahan dan konservasi. Kalau kita buat atributnya ini sudah nambah nih ya. Tutupan lahan, skor lahan, skor konservasi ini sudah muncul dua-duanya. Oke, jadi yang tutupan lahan di solve tadi dihapus bisa, kawasan konservasi tadi dihapus juga bisa. Sekarang tinggal yang selanjutnya adalah kita akan gabungkan yang ketiga itu topografi atau kemiringan lereng. Ini kemiringan lerengnya taruh di paling atas, dibuka ya, di open atribut. Apakah sudah? Nah, ini sepertinya perlu di dissolve ya teman-teman karena ini ada banyak sekali barisnya hampir 1000 lebih ya. Sementara ini paling hanya ada 3 atau 4 kelas datar, landai, curam. Nah, maka dari itu sama seperti tadi langkahnya, klik vektor, geoprocessing tools, dissolve. Tapi biasanya ini pasti geometrinya nggak pas. Coba kita kita lihat ya, geometrinya pas atau enggak. Nah, ini kan ya invalid karena memang berasal dari citra, analisis citra satelit. Jadi kita fix geometri lagi sama di processing toolbox, fix geometri, cari yang vektor geometri di bawahnya ini ya. Yang kita fix geometri adalah kemiringan lereng. Setelah itu nih klik titik tiga, save to file. Di bahan overlay tadi, lereng, kemiringan underscore lereng, underscore fix geo. Oke, setelah itu run. Oke, setelah itu kemiringan lereng yang awal bisa dihapus. Kalian bisa buka atribut table. Kita akan dissolve sesuai dengan keterangan ini ya. Jadi kita klik vektor, geoprocessing tool, dissolve. Setelah itu inputnya adalah kemiringan yang sudah di fix geometri tadi. Klik titik tiga, kolom keterangan yang kita centang. Setelah itu klik titik tiga, save to file. Namanya adalah kemiringan underscore lereng underscore dissolve. Nah, sudah selesai dissolve-nya. Jadi kalau kita buka atribut layernya, hanya ada 3. Jadi ini lebih ringan ya. Daripada tadi 1000, ini jadi 3 baris saja. Oke, sehingga kemiringan lereng video kita hapus saja. Kemiringan lereng dissolve ini kita open atribut table. Punya kalian pasti masih hanya ada kolom score, sehingga eh, kita hapus beberapa yang nggak perlu ya teman-teman. Oke, jadi kita ubah skor ini. Oke, salah salah. Bentar. Oke, kita ubah skor ini menjadi untuk lereng kita kasih nama skor underscore ler. Kapital semua ya, teman-teman ya. Yes. Skor.
Oke, kita hapus dulu yang ini. Ya, sama seperti tadi kalian aktifkan penanya ini, open atribut, open fill kalkulator. Setelah itu output name-nya score underscore lar, besar semua ya, desimal, dan masukkan petik 2 skor. Situ klik OK. Nah, sudah dapat, sekarang kalian hapus yang tidak perlu seperti kolom skor dan kemiringan. Jadi hanya ada keterangan dan skor lereng. Oke, kalau sudah klik simpan, close. Nah, ini sudah bisa kita union lagi. Jadi kita klik vektor geoprocessing union. Yang di union adalah lahan konservasi tadi yang pertama digabungkan dengan kemiringan lereng di solve. Klik titik 3 save to file, ini namanya masuk ke folder union lahan lahan konservasi lereng. Habis itu klik run. Nah, ini sudah mulai agak berat ya teman-teman ya, karena sudah melibatkan tiga layar panel sekaligus untuk di overlay. Oke, ini saya pause terlebih dahulu sampai nanti selesai. Oke, sudah komplit selesai ya. Jadi kita sekarang sudah punya SHP gabungan lahan konservasi dengan lereng. Sudah tiga, masih ada empat lagi yang perlu kita perlu kita overlay ya. Ini bisa dihapus yang tidak perlu. Sekarang nomor 4 yang perlu kita gabungkan adalah lereng jarak dari jalan ya. Jarak dari jalan. Nah, ini dia jalan ya. Jarak dari jalan kita taruh di atas. Nah, kita buka atribut tabelnya. Ini sudah oke, tidak perlu di resolve lagi ya teman-teman. Tinggal kita buatkan skor, kolom skornya seperti tadi ya. Namanya kalau untuk jalan kita pakai score underscore CLN. Jadi output file name-nya score underscore CLN desimal. Nah, ini sama seperti tadi score. Lalu klik OK. Yang ini bisa kita hapus. Oke, sudah. Jadi sekarang tinggal kita gabungkan antara lahan konservasi dengan lereng. Vektor, geoprocessing, setelah itu di klik union, lahan konservasi dan lereng di overlay dengan jalan. Setelah itu sini klik save to file. Namanya adalah lahan konservasi lereng, setelah itu jalan. Save, habis itu klik run.
Oke, sudah komplit. Sekarang bisa kita lihat atribut tabelnya ya. Sudah ada lahan, konservasi, lereng, dan jalan. Sudah ada 4, masih 3 lagi yang perlu kita overlay. Ini bisa kita hapus. Selanjutnya adalah sungai. Nah, yang sungai punya saya ini belum saya crop terlebih dahulu ya, teman-teman. Ini mungkin saya pause terlebih dahulu karena saya yakin punya kalian sudah di crop. Saya pause terlebih dahulu. Oke, ini sudah saya klik. Eh, Selanjutnya untuk sungai kita coba buka atribut tabelnya. Oke, ini sungai punya saya sudah saya di solve ya. Saya tidak tahu punya teman-teman apakah sudah di solve atau belum. Kalau belum ya sih di solve dulu supaya lebih enak melihatnya. Nah, untuk ini kita pakai kolom score underscore sung, sung ya. Jadi bisa kita aktifkan tombolnya, open atribut fill kalkulator ya, score underscore sung, desimal jangan lupa ini score. Nah ini dilihat ya, kalau di sini skornya kayak besar semua ya, besar semua. Jadi sesuaikan aja. Habis itu klik OK. Nah, sudah. Yang ini bisa kita hapus skornya. Oke, kita simpan. Ini bisa langsung kita uh, union ya, ke processing tool, union. Input layernya adalah lahan konservasi lereng jalan. Overlaynya adalah sungai. Save to file, kita kasih nama lahan konservasi lereng jalan sungai. Habis itu klik run. Nah, ini sudah selesai ya, teman-teman. Jadi sekarang kita sudah punya SHP gabungan dari lahan, kawasan konservasi, lereng, jalan, dan juga sungai. Sudah ada 5, sehingga masih ada pemukiman dan penduduk yang perlu kita ini ya. Jadi selanjutnya kita akan eh, pemukiman akan kita overlay, tapi sebelum itu kita buka terlebih dahulu atribut tabelnya. Pemukiman punya saya sudah di dissolve. Jika punya kalian belum, silakan kalian di solve terlebih dahulu ya teman-teman supaya lebih enteng. Karena ini berat banget kalau belum di dissolve. Oke, sekarang sama seperti tadi kita open file kalkulator, kita bikin skor baru nama skor underscore PMKN ya, skor underscore PMKN. Ini skor. Itu klik OK. Oh, sorry, sorry. Salah tadi ya. Seharusnya tadi desimal ya, teman-temannya. A, skor underscore PMKN. Ini desimal. Skor. Oke. Oke. Sudah. Ini yang skor bisa dihapus. Simpan. Sekarang bisa langsung kita vektor, geoprocessing, kita union.
antara lahan konservasi lereng jalan sungai dengan permukiman. Save to filenya namanya adalah lahan konservasi lereng jalan sungai pemukiman. Save, habis itu klik run. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, sudah selesai ya teman-teman. Jadi kita sudah punya lahan untuk konservasi lereng, jalan, sungai, dan pemukiman yang mana artinya tinggal satu lagi yang perlu kita overlay yaitu adalah penduduk. Nah, kita akan coba buka atribut penduduk. Jadi ini kemarin kalian kan sudah saya kasih ini belum saya kasih tutorial ya, tapi saya rasa kalian tahu lah gimana cara mengambil data kepadatan. Ini satuannya adalah per kilometer persegi ya. Lalu ada scoringnya dan lain sebagainya. Kira-kira hasilnya nanti seperti ini teman-teman. Yang kita butuhkan adalah skor. Oh, sorry, sorry, sorry. Jadi kalau yang tadi pemukiman adalah skor PKMN, sekarang skor underscore PND ya untuk penduduk. Jadi bisa langsung kita fill kalkulator, kita kasih nama skor underscore PND, desimal ya teman-teman. Ini kita ambil dari skor, setelah itu klik OK. Nah, kita hapus yang tidak perlu. Oke. Ya, ini sudah oke. Selanjutnya, kita akan geoprocessing dan union lagi antara lahan konservasi dengan penduduk. Ini bisa kita simpan dengan nama lahan konservasi lereng jalan sungai pemukiman strip penduduk. Nah, ini sudah lengkap ini ya. Kalau sudah kita run, lalu ini selesai, artinya seluruh tahapan overlay yang kita lakukan itu sudah khatam, sudah selesai. Tinggal nanti kita akan membuat kode kalkulatornya, teman-teman. Oke, teman-teman, kalau di hasil akhir ini union antara penduduk dan juga lahan konservasi lereng jalan sungai dan juga pemukiman ada keterangan seperti ini kemungkinan ada error geometri sehingga ya mau tidak mau ya kita harus melakukan fix geometri terlebih dahulu. Cuma eh, kalau misalnya ternyata aman ya teman-teman, aman meskipun ada error seperti itu tetapi hasil akhirnya adalah seperti ini ya. Ketika kita buka atribut tabelnya lengkap, ada skor lahan, konservasi, lereng, jalan, sungai, setelah itu pemukiman dan skor penduduk. Ya, itu artinya ini sudah aman ya, teman-teman. Ini sudah aman. Untuk selanjutnya, ini bisa kita hapus yang tidak perlu. Nah, selanjutnya akan kita lakukan pembobotan, teman-teman ya. Kita akan lakukan pembobotan. Jadi eh, kita akan gunakan kolom dari bobot kriteria ini. Oke, bobot dari kriteria ini. Lalu kita akan gunakan fill kalkulator. Jadi em,
Oke, selanjutnya kita akan memasukkan rumus, teman-teman ya. Untuk memasukkan rumus, jadi ini tadi eh, kolom-kolom skor yang akan kita totalkan, tetapi karena kita menggunakan weighting atau pembobotan, sehingga setiap parameter itu dia punya bobot. Jadi pakai yang bobot kriteria ya. Maka dari itu, untuk fill kalkulatornya eh, adalah seperti ini, teman-teman. Jadi buatkan rumus fill kalkulator QGIS untuk menentukan skor total dengan metode pembobotan dengan ketentuannya seperti ini. Kalau dia skor lahan, ini pastikan tadi nama kolom untuk skor lahannya seperti ini ya teman-teman. Kalau kalian pakai kapital, kapital semua. Kalau cuma hanya kecil semua ya kecil semua. Jadi sesuai kalian. Ini punya saya seperti ini kebetulan. Tadi kan sudah kita catat. Jadi disesuaikan skor konservasi itu bobotnya 0,43, skor lereng bobotnya 0,07 ya. Nah, sementara kalau kalian lihat di sini, skor aksesibilitas gabungan jalan, sungai dan danau itu adalah 0,14. Ya, jadi skor jalan plus skor sungai plus skor pemukiman itu 0,14 dan skor penduduk 0,10. Nah, setelah itu nanti ChatGPT akan membuatkan struktur logikanya, rumus fill kalkulatornya. Nah, rumus ini bisa kita langsung salin. Pertama ya, aktifkan dulu pensilnya, teman-teman. Fill kalkulator ya. Output fill name-nya, sebentar, kita aktifkan dulu. Punya saya hapus dulu ya. Saya sudah nyoba tadi. Oke, fill kalkulator. Create new field namanya score underscore TOT ya. Untuk skor total desimal masukkan yang rumus tadi teman-teman. Pastikan skor lahan, konservasi lereng, jalan, sungai, pemukiman, dan penduduknya itu sama seperti yang kita buat tadi. Lalu klik OK. Setelah klik OK, di sebelah paling kanan akan muncul skor total sebagai kolom baru. Nah, selanjutnya dari skor total ini, kalian di bahan panduan pembuatan peta bisa scroll ke bawah. Nah, ada penentuan skala skor kesesuaian. Jadi nanti skor total itu akan membentuk 0 sampai dengan 1. Dari 0 sampai dengan 1 itu ada kelas kesesuaiannya. Sangat sesuai itu kalau skornya sama dengan 1. Sesuai S2 itu kalau skornya, skor totalnya 0,4 sampai 0,46. Cukup sesuai itu kalau 0,24 sampai 0,27. Tidak sesuai kalau di bawah 0,11. Nah, ini tinggal kalian salin saja. Nanti kira-kira hasilnya adalah seperti ini ya, teman-teman. Oke, ini ya. Sekarang dari kolom skor total yang ini tadi, buatkan rumus. Ini sangat sesuai. Ini kalian tinggal salin aja. Jadi nanti si eh, ChatGPT akan membuat logika klasifikasinya ya. Tidak sesuai sekitar 0,11 sampai dengan 0,24. Jadi kayak gini nanti. Tidak sesuai, tidak terklasifikasi. Ya, jadi nanti akan seperti ini. Kita salin saja. Oke, 0,40. Oke, sebentar-sebentar sepertinya ada kesalahan ini ya teman-teman. Seharusnya oke, ini biar bagus. Lebih besar dari 0,46. Ini 0,24 sampai 0,40 harusnya. Ini kurang dari 0,24.
Oke, harus kayak ini ya teman-teman. Jadi yang di panduan itu ada kesalahan dalam penghitungan sehingga kalian pakai klasifikasi ini saja. Ini oke. Sebentar. Dua satu dua tiga empat dua empat. Ini berarti 25 seharusnya. 25 sampai 50, 0,51 sampai 0,75. Oke. 0,24, 5, oke. 49, 40 sampai 7. Nah, kita buat 4 kriteria ya. Tidak sesuai, cukup sesuai, sesuai, dan sangat sesuai. Jadi intervalnya adalah 25. Nah, ini bisa kita salin ke ChatGPT. Kalian tinggal bilang aja gini, buatkan skor, buatkan kode file kalkulator di Kikis untuk skor underscore TOT menentukan klasifikasi. Oke, nah, ini ya. Nah, ini nanti akan dibuatkan. Oke, ini tinggal kita salin saja, teman-teman. Kalian buka file kalkulator lagi. Namanya, nama kolomnya adalah kesesuaian. Ini teks, ini 30. Masukkan ekspresinya tadi. Habis itu kalian coba klik OK. Apakah sudah muncul? Nah, kalau sudah muncul di sini bisa kita save terlebih dahulu. Bisa kalian coba cek di petanya ini apakah sudah tepat atau belum. Kategoris, oke, kesesuaian, klasifikasi, klik OK. Nah, sepertinya memang di Bandar Lampung yang tingkat kelas sangat sesuainya itu sangat eh, terbatas ya, terbatas, tapi tetap ada di pinggir-pinggirnya, sementara di tengah kota itu rata-rata N. Nah, kalau sudah seperti ini, selanjutnya di Open Attributable kita sebenarnya bisa untuk mengkalkulat geometris atau menghitung berapa luas wilayah yang sesuai, tidak sesuai. Nah, itu akan kita hitung. Baik, selanjutnya ini kita sudah punya kelas kesesuaiannya, berarti kita tinggal menghitung seberapa sih luas per hektar, sorry, luas per kelasnya berapa hektar. Lalu di kecamatan Kemiling berapa hektar. Nah, itu kita akan buat kolom satu lagi, yaitu kolom luas. Ya, jadi kita pakai file kalkulator lagi, kita buat kolom luas underscore KM2 ya. Ini kita pakai kilometer persegi, pakai decimal number real. Nah, caranya gimana? Ya, ini bisa pakai kita gunakan AI lagi ya. Buatkan kode file kalkulator di Kikis untuk
menghitung luas wilayah satuan KM2 ya. Saya menggunakan proyeksi UTM. Jadi ini langsung disalin aja teman-teman. Jadi kalau hanya sekedar area geometri itu dia satuannya meter, tapi karena kita ingin satuannya kilometer persegi, maka di sini si Kigis menambahkan angka 1000 meter per 1 juta meter persegi. Jadi ini tinggal disalin aja, buka file kalkulatornya tadi, habis itu klik OK. Nah, di sini sudah akan muncul luasnya kilometer persegi ya teman-teman. Ini tinggal kalian save. Selanjutnya ada dua hal yang perlu kalian lakukan. Yang pertama, kalian layouting sebagus mungkin peta ini, peta kesesuaian terhadap ekowisata yang sudah kalian buat dengan menggunakan gradasi warna ya, tentu sesuai itu S3 sangat sesuai itu hijau harusnya semakin N tidak sesuai itu semakin merah. Silahkan kalian berkreasi. Lalu yang kedua, nanti akan saya ajarkan gimana caranya mengolah data statistik ini ya. Jadi nanti kita bisa menghitung berapa hektar luas area yang kategori S3 atau sangat sesuai, berapa hektar yang kategori N, lalu berapa hektar N tersebut di Raja Basa, berapa hektar yang N dipanjang dan lain sebagainya itu nanti di video selanjutnya akan saya ajarkan. Jadi untuk video ini cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.